Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sahabat-sahabat Tausiah Islami dimanapun anda berada, senantiasa doaku kepada Allah agar kita diberi Allah kesehatan lahir batin, dilimpahkan rezekinya seluas-luasnya oleh Allah, dan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Tausiah Islami yang dirahmati Allah, dalam hal ini, pertemuan yang berbahagia ini, kita bertemu kembali dalam pembahasan masalah ilmu batin yang kita sebut dengan ilmu mata batin. Satu hal yang menjadi pertanyaan, apa bedanya mata batin dengan indera keenam? Nah, sebelum kita masuk kepada topik pembicaraan, sahabat-sahabat Tausiah Islami yang dirahmati Allah, bahwasanya manusia diciptakan Allah itu berpasangan, ada zahir, ada batin. Ya. Di sini sebelum kita masuk kepada ilmu mata batin, saya akan membahas sedikit masalah panca indera. Panca indera manusia itu ternyata tidak 5, tapi 10. Berdasarkan Al-Quran, wa zahiru wa batinu, ada indera zahir dan ada indera batin. Nah, sahabat-sahabat Tausiah Islami, di dalam indera zahir yang disebut dengan indera zahir, iya, yang kita kenal dengan sebutan panca indera, memang ada 5. Namun kalau kita balik kembali kepada Al-Quran, wa batinu, ternyata ada indera batin. Nah, inilah yang akan saya bagikan kepada sahabat-sahabat, ya, sebagai tausiah kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya indera batin. Ya. Yang tahu kita adalah indera zahir. Tetapi orang menyebutnya dengan sebutan mata keenam, indera keenam. Ternyata indera itu ada 10. 5 zahir, 5 batin. Malam ini saya akan membagikan kepada sahabat-sahabatku tentang mata batin. Nah, apa itu mata batin? Ya, dalam bahasa Arabnya basar, melihat, wa basiru, yang maha melihat. Di sini kita masuk kepada pemahaman dulu. Bagaimana menggunakan indera batin? Itu yang pertama, ya. Bahwasanya sebelum kita masuk kepada tahap memahami indera batin, ya, sahabat-sahabat Tausiah Islami, ada satu pepatah, pikir itu pelita hati, ya, yang mana kita ketahui bahwasanya seseorang yang berpikir, maka otomatis, ya, hatinya akan menerangin, sehingga peribahasa tadi benar dan tepat. Pikir itu pelita hati. Jika kita menggunakan pikiran, ya, maka hatilah yang menerangin. Itu istilah bahasa peribahasa. Pikir adalah pelita hati. Nah, sahabat-sahabat Tausiah Islami, aku izin dan ridha amalkan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah. Sebelum latihan bagaimana membuka mata batin, ya, sahabat-sahabat Tausiah Islami harus bisa memahami titik-titik syaraf batin. Nah, di sini bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada 3 titik batin kalau sahabat-sahabatku mau mengamalkan. Ya, pertama, titik batin itu ada di antara kening, di antara alis. Ya, di antara alis matamu, di sini ada titik batin. Ya. Ulama-ulama kita menyebutkan dengan titik huruf alif. Di sini dia. Alif. Ya. Yang kedua adalah titik ba. Titik ba itu ada di pelipis kanan mata. Ba. Nah, kita tahu ba itu maknanya adalah basor, basyirun. Sudah? Nah, setelah alif di tengah, ba di kanan, kemudian titik ta. Ta itu ada di pelipis mata kiri. Apa itu ta? Ta itu artinya tafsir, ya. Jadi sahabat-sahabat, kalau kita ingin bisa membuka mata batin,
maka caranya gunakanlah ketiga titik tadi. Titik alif, titik ba, dan titik ta. Ya. Titik alif itu artinya anal haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adanya di antara alis mata. Ya. Yang kedua titik ba. Ba itu ada di alis mata kanan. Maka disebut dia basyar, basyirun. Kemudian titik ta. Ta itu ada di alis sebelah kiri. Maka disebutlah dia tafsir. Nah, ketiga titik itu engkau rangkum menjadi satu. Kemudian gerakkanlah dengan hatimu. Ya, sehingga timbullah kata mata batin. Ya. Jadi mata batin itu tidak bisa didapatkan sebegitu saja sebelum sahabat-sahabatku melatihnya. Ya, contoh gini. Jika kita memandang sesuatu yang jauh, jauh di sana, ya, maka kedua alis mata kita akan mengecil ke bawah, ya. Nah, kalau kita memandang ke depan dengan pandangan yang dekat, maka mata kita biasa. Kemudian kalau kita memandang yang jauh, maka mata kita akan mengecil. Nah, begitu juga dalam menggunakan metode pengolahan mata batin, ya. Maka kecilkanlah kedua matamu dalam pengertian, kau satukanlah antara titik alif di tengah alis, titik ba di mata kanan, titik ta di mata kiri. Satukan dia. Nah, dalam pandangan batin, setelah engkau satukan, maka berlakulah hukum wabashiru wabatinu. Ya, wabashiru wabatinu. Ya, engkau memandang dengan pandangan batinmu, sehingga disebutlah dia ilmu mata batin. Pada dasarnya ilmu batin itu adalah ilmu rasa. Ya, apa yang ada di dalam rasa seseorang, maka dia bisa melihat dengan mata batinnya sesuatu yang jauh. Nah itu, sahabat-sahabat tausiah Islami, adapun asma yang kau baca, ya, dalam membuka mata batinmu, yaitu ya Allah ya Bashir. Ya, lapaskanlah ya Allah ya Bashir. Ya Allah ya Bashir. Kemudian metodenya seperti tadi. Satukan tiga titik, ya. Titik alif, titik ba di mata kanan, titik ta di mata kiri, ya. Alif itu anal haq, ba itu basyar, ta itu tafsir. Engkau gunakan ketiga titik tadi menjadi satu di dalam sanubari batinmu, maka pasti engkau akan bisa memandang dengan pandangan batinmu. Sehingga sahabat-sahabat tausiah Islami, indera yang kelima di dalam batinmu akan terbuka dengan seketika. Itulah cara metode untuk bisa membuka mata batin. Mudah-mudahan sahabat-sahabat tausiah Islami, ilmu yang bermanfaat ini, qabil tu, aku izin dan ridha, silakan amalkan. Mudah-mudahan, ya, wabashiru wabatinu, wabashiru wabatinu, itulah kalimatnya yang harus kau lapaskan dalam engkau melatih dirimu supaya mata batinmu terbuka. Apabila mata batinmu sudah terbuka, kupastikan indera batinmu yang lima, ya, yang mana kita ketahui indera zahir itu ada lima, yang disebut dengan panca indera. Kemudian indera batin juga ada lima. Itulah yang dinyatakan oleh Allah, wazahiru wabatinu wal awalu wal akhiru. Mudah-mudahan sahabat-sahabat tausiah Islami dimanapun engkau berada, aku izin dan ridha, amalkanlah ini. Mudah-mudahan metode cara seperti mana pengalaman saya ini berguna dan bermanfaat untuk sahabat-sahabatku, yang insya Allah sebagai wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doaku kepada Allah, semoga sahabat-sahabatku diijabah Allah dan diizinkan Allah untuk bisa menggunakan mata batinmu dalam kehidupan sehari-hari, bermanfaat dunia akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.